Dan yang kedua Deto Anugrah, yang ketiga saya Rania Lisa Prameswari. Oke, teman-teman, aku akan menjelaskan tentang yang pertama tentang pendahuluan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat telah menjadi tonggak utama dalam evolusi sistem politik di banyak negara di seluruh dunia. Konsep ini membawa harapan akan partisipasi warga negara, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat yang adil. Namun di balik visi optimis ini terdapat tantangan kompleks yang menguji keseimbangan antara aspirasi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi oleh karena itu perlu diuraikan sebagai permasalahan dan peluang yang muncul dalam upaya membangun demokrasi yang menghormati hak asasi manusia. Tantangan utama yang dihadapi dalam membangun demokrasi yang menghormati hak asasi manusia adalah ketidaksetaraan akses dan partisipasi dalam proses politik. Meskipun demokrasi bertujuan untuk memberdayakan semua warga negara, namun kenyataannya sebagian besar masyarakat masih menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses dan memahami mekanisme politik. Tantangan itu dapat memicu ketidaktaraan pengambilan keputusan. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia seperti penindasan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul seringkali terjadi sebagai respon terhadap pemberontakan politik. Selain ketidaksetaraan akses, korupsi juga menjadi hambatan serius dalam menciptakan demokrasi yang berfungsi dengan baik. Korupsi tidak hanya melemahkan integritas institusi demokratis, tapi juga merugikan hak asasi manusia dengan merampas sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran korupsi dalam demokrasi menciptakan siklus yang sulit dihentikan, di mana lemahnya penegak hukum itu memungkinkan korupsi terus berkembang, merugikan hak individu, mencegah pengembangan masyarakat yang inklusif. Lalu selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah upaya untuk membangun demokrasi yang menghormati hak asasi manusia, memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, reformasi institusi, meningkatkan pendidikan politik, dan penerapan teknologi informasi. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi inti dari metode ini, melibatkan warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, reformasi institusi. Reformasi institusi pemerintah dan lembaga demokratis menjadi langkah krusial, yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga-lembaga pengawas dapat membantu mengatasi korupsi dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, pendidikan politik. Pendidikan politik memainkan peran utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem demokrasi, hak asasi manusia, dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Yang keempat yaitu kolaborasi internasional. Kerjasama internasional menjadi metode penting dalam upaya pembangunan demokrasi. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam demokrasi. Keenam, pemantauan hak asasi manusia. Pembentukan lembaga pemantauan hak asasi manusia yang independen merupakan bagian integral dari metode ini. Lembaga ini juga dapat memantau pelanggaran hak asasi manusia, memberikan laporan periodik, dan memberikan perlindungan kepada individu. 7. Promosi inklusivitas. Penciptaan masyarakat yang inklusivitas aspek kunci dalam membangun demokrasi yang menghormati hak asasi manusia. Kedelapan, penegak hukum yang kuat. Memperkuat sistem penegak hukum untuk menindak pelanggaran hak asasi manusia dan tindak korupsi menjadi bagian penting dari metode ini. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ganti dong slide-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tantangan dan peluang membangun demokrasi menghormati hak asasi manusia. Yang pertama itu ada ketidaksetaraan dan diskriminasi. Untuk menangani ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak dan pelindungan yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Untuk mengatasi
tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang-peluang tersebut akan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan individu untuk bekerja sama dalam menciptakan demokrasi yang inklusif dan menghormati HAM. Peluangnya itu ada seperti kayak pendidikan dan kesadaran masyarakat, kolaborasi internasional, inovasi teknologi, dan penguatan institusi. Terus yang kedua itu ada pelanggaran HAM. Tantangan tantangan pelanggaran HAM itu ketidakadilannya hukum, ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan yang merata dan cepat terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang kedua ada ketidaktransparan dan impunitas. Kekurangan transparansi dalam proses hukum yang dapat menyebabkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Peluangnya itu reformasi kebijakan dan sistem hukum dapat menjadi peluang besar untuk menangani pelanggaran HAM. Namun, ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam perlindungan HAM dan keadilan. Yang terakhir, ada partisipasi yang terbatas. Tantangannya itu kurangnya kesempatan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Peluangnya yang pertama itu ada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada pengembangan kebijakan bersama. Yang ketiga ada forum diskusi dan konsultasi publik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu lemahnya perlindungan hukum terhadap hak asasi. Nah, lemahnya perlindungan hukum ini dapat dilihat dengan adanya masuknya aparat yang ikut dalam adanya pelanggaran HAM. Nah, ini kan menjadi satu persoalan yang sangat populer di Indonesia, yang mana aparat juga ikut terjun gitu ya dalam pelanggaran hak asasi ini tersebut. Nah, untuk peluangnya bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, itu ada penguatan peran lembaga pengawas atau Komnas HAM. Nah, dengan adanya lembaga penguatan dan memantau berjalannya HAM ini, itu dapat berjalan seiringan dengan lembaga hukum. Nah, seandainya ada pemerintah yang ikut terjun langsung dalam pelanggaran HAM, itu dapat dipantau langsung gitu loh oleh Komnas HAM. Nah, untuk selanjutnya itu keterbatasan transparansi dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini bisa dikaitkan dengan maraknya korupsi yang menjadi merusak integritas lembaga-lembaga demokrasi, yang mana korupsi ini juga merugikan hak asasi manusia dengan menguras sumber daya yang seharusnya itu digunakan buat kepentingan masyarakat. Nah, untuk solusinya itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nah, solusi mengatasi korupsi ini itu melibatkan langkah-langkah seperti penegakan hukum yang tegas, pendidikan anti korupsi, dan reformasi institusi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, dari rangkaian dan tantangan dan peluang yang sudah dijelaskan, itu dapat ditarik kesimpulannya mengenai tantangannya, banyaknya ketidakjelasan dan pelanggaran HAM, dan lemahnya perlindungan HAM. Dan peluangnya ya adanya peningkatan dari kesadaran masyarakat itu tersebut, dan juga bagaimana pemerintah ikut terjun langsung dalam penguatan lembaga pengawas HAM. Nah, dua lembaga ini berjalan beriringan dengan adanya kesadaran dari masyarakat dan penguatan peran dari lembaga penegak hukum, itu dapat berjalan secara lebih baik lagi. Next. Nah, untuk peluang untuk membangun demokrasi,
menuju yang demokrasi yang kuat dan inklusif melibatkan usaha yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Meskipun menghadapi hambatan yang serius, ada ruang untuk optimisme dan langkah-langkah positif yang dapat diambil untuk merancang masa depan demokrasi yang lebih baik. Yang pertama, kesadaran akan ketidaksadaran akses dan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan seperti perempuan, minoritas, menjadi titik awal untuk pembangunan demokrasi yang lebih inklusif. Lalu yang kedua ada hambatan terkait korupsi. Manipulasi informasi memerlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ketiga, peran pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat yang telah dijelaskan tadi tidak boleh diabaikan, yang mana hal ini menciptakan warga negara yang sadar akan hak-hak mereka mengenai demokrasi, kritis terhadap informasi, dan sikap berpartisipasi adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan demokrasi. Yang keempat itu ada solusi terkait reformasi. Institusi dan independensi lembaga-lembaga pengawas memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Reformasi ini bukan hanya tentang pembentukan kebijakan, tetapi juga melibatkan perubahan budaya dan nilai dalam struktur politik. Next. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah kelompok kami jelaskan, yaitu membangun demokrasi yang menghormati hak asasi manusia melibatkan upaya yang kompleks dan keberlanjutan. Tantangan yang dihadapi memerlukan solusi yang holistik dan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan sektor masyarakat terutama. Dalam menjawab ketidaksetaraan akses, korupsi, manipulasi informasi, dan kurangnya partisipasi, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih sadar, lembaga-lembaga yang lebih transparan, dan proses politik yang lebih responsif. Meskipun perjalanan ini mungkin berliku, namun dengan kepemimpinan bersama antara masyarakat dan kekuatan dari pemerintah dapat menciptakan demokrasi yang memimpin dengan teladan, menghormati hak asasi manusia, dan memberdayakan setiap warga negara untuk berkontribusi dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Kata demokrasi yang oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sebenarnya kata tersebut sebagai penutup dari presentasi kelompok kami. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Yang presentasi dari kelompok kami. Nanti bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ya cara